Hey, bertemu lagi kita bro. Dan kali ini kita akan bahas episode selanjutnya dari episode sebelumnya yang pernah saya bahas kemarin kan. Pantengin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan kalian lupa bantu subscribe-nya. Tanpa dukungan kalian, channel ini bagaikan konser tanpa penonton. Dan channel ini akan selalu upload bermacam-macam cerita, dari film Shin Shinji dan cerita film yang tak kalah seru lainnya. Maka dari itu, kalian harus subscribe dan aktifin loncengnya, agar kalian tidak tertinggal video saya yang selanjutnya. Oke, mari kita mulai bro. Ketika saat itu, pertarungan di klan Asura sudah dimulai, dan pertarungan tak dapat lagi dihentikan. Dan saat itu juga, semua muridnya Gotama mengeluarkan kekuatannya. Terbakarlah jiwa tempurku, katanya, dan menghantam beberapa musuh sekaligus, dan mereka pun terpental jauh. Berkatalah Gotama, kekuatan sumo sudah tidak diragukan lagi. Walaupun masih muda, dia bertarung seperti kesatria berpengalaman. Sumo selama ini telah belajar dariku, kata Gotama. Aku tahu, kata Raja Asura. Kenapa kau tak melarangnya? Raja Asura pun menjawab, itu adalah keinginannya sendiri. Sepertinya yang kau katakan pada waktu itu membuatnya jadi tertarik. Dia anak yang spesial, kata Gotama. Keinginan Gotama melatih sumo agar bisa membuat perubahan di jalan Asura yang tidak ada belas kasihan dan brutal tanpa ampun. Kita pindah lagi di arena pertarungan. Saat sumo dengan sangat mudah mengalahkan musuh-musuhnya, tapi sumo mengetahui siapa yang paling kuat di antara mereka. Dan dia sudah membunuh lebih dari 10 orang, katanya. Dan orang itu langsung mengejar sumo saat dia berhasil mengalahkan yang lain, dan langsung melancarkan pukulannya. Dia berkata, kemenanganku akan terjamin setelah aku membunuhmu. Dan dia mengeluarkan kekuatannya dengan pukulan pedang yang tertuju pada sumo. Tapi sumo dapat menghindar. Lalu Gotama berkata, inilah kesempatanmu sumo. Di saat ada celah yang terbuka, sumo memanfaatkan kesempatan itu dan memukulnya. Akhirnya dia kalah, tetapi sumo tidak membunuhnya. Karena sumo pernah berjanji pada Gotama dia akan membawa perubahan di klan Asura. Dan anak itu sebelumnya pernah diberikan bakpao oleh sumo. Dan sekarang dia diselamatkan lagi oleh sumo saat hampir terbunuh. Lalu kata sumo, sudah kusuruh kau untuk mengundurkan diri. Kenapa kau tak mendengarkanku? Hampir saja kau mati. Ikuti aku sekarang. Dan ternyata teman-teman, memang benar kata pepatah mengatakan, teman bisa membunuhmu. Akhirnya orang yang dibantu oleh sumo itu telah menancapkan pisau ke leher sumo. Pada saat itu Gotama langsung kaget dan berdiri. Dan semua menyaksikan sumo terluka parah. Dan dia tidak akan bertahan hidup. Dan darah pun mengalir di lantai. Lalu Dewa Rulai yang memiliki perasaan akhirnya tidak tahan, lalu dia berteriak, bertahanlah sumo. Lalu sumo menahan Gotama, guru, kau akan mati jika kemari. Ayahku sang Raja Asura sedang mengawasi. Peraturan apapun yang terjadi di arena pertempuran, jikalau ada yang ikut campur, dia akan dibunuh. Soma kelihatannya sangat kesakitan, tapi demi tidak ingin mengecewakan ayahnya, dia tetap terus berjuang. Lalu sumo berkata, aku tidak bisa tumbang seperti ini di depannya. Dia akan bertarung hingga akhir. Akan aku pastikan kau melihatnya. Kalau aku adalah putra yang layak, kau banggakan. Dewa Rulai coba untuk menghentikannya. Sumo akan mati, katanya. Apa kau tak akan bertindak? Maksud Raja Asura itu adalah keinginannya. Saat menginjakkan kaki di arena Asura, di sini putraku bisa mati, kata Raja. Dewa Rulai pun sebenarnya sudah tidak tahan melihat kompetisi brutal yang tidak ada belas kasihan sama sekali, yang semua anak-anak bisa terbunuh. Lalu Raja Asura menjawab, mereka yang tak bisa melakukannya tak layak untuk hidup. Para kesatria Asura semuanya dilatih seperti ini agar tekad mereka sekuat baja. Wajar kalau klan Asura ditakuti para dewa. Inilah perbedaan kami dengan dirimu, Rulai. Mengikuti jalan pikirmu itu tidaklah mungkin, kata Raja Asura. Di dalam arena, sumo masih bisa bertarung melawan anak yang pernah dikasihaninya. Lalu dia berkata, kau telah memberikanku makanan kepada diriku dan merasa kasihan denganku.
Tapi rasa kasihan itu tidaklah cukup. Berikan juga nyawamu. Dia langsung menyerang Sumo. Berhentilah melawan, jadilah bintang di langit. Aku tak salah, dari awal kau tak punya kesempatan. Lalu Sumo melayangkan pukulannya ke wajah anak itu. Dan anak itu pun terpental jauh. Dan Sumo langsung menangkapnya dan memukulnya lagi tepat di wajahnya. Gotama dan penonton juga kaget. Sumo masih bisa bertarung walaupun terluka parah. Raja pun hanya terdiam tanpa kata. Akhirnya hanya Sumo yang masih berdiri dan menang pada saat itu. Tapi pada saat Raja Asura datang tepat di hadapan putranya, Sumo berharap ayahnya bisa memuji atas perjuangannya. Tapi itu adalah bayangan saja. Dan Raja Asura tetap duduk di kursinya. Aku hanya ingin lebih dekat denganmu. Kumohon pujilah aku, ayah. Dan pada saat Sumo tidak mampu berdiri lagi, Dewa Rulai langsung masuk ke arena pertarungan untuk membantu Sumo. Dan saat inilah pertarungan Rulai dengan Raja Asura tak dapat lagi dihentikan. Sumo bertahanlah dan Sumo pun tidak bernapas saat Gotama mengecek kondisinya. Lalu prajurit Asura meneriaki Dewa Rulai dan wanita yang bernama Huji meminta Gotama untuk segera pergi meninggalkan kerajaan itu sebelum kesatria Asura membunuhnya. Gotama berkata, aku tidak mengganggu kompetisi kalian. Pertarungan ini sudah selesai. Aku hanya menyelamatkan seorang anak yang sekarat. Dia anakmu. Apa kau tak bisa lihat, ucap Gotama. Bukannya Raja Asura berterima kasih, malah ia akan membunuhnya karena Gotama tidak sopan. Lalu prajurit Asura berteriak, bunuh dia, mati kau dewa. Akhirnya Gotama ingin pergi dari kerajaan Asura dan membawa Sumo. Dengan mantra cahaya emasnya, Gotama pun keluar dari kerajaan Asura. Jangan biarkan dia kabur, kata prajurit Asura, kepung dia. Tiba-tiba datanglah Raja Asura dan berkata, mundurlah, hanya aku yang bisa membunuh Gotama. Dan Gotama pun terdiam. Raja, kata Gotama, Asura dan Depa memiliki asal yang sama. Tapi kenapa kita sekarang saling membenci? Aku percaya itu semua pasti ada solusinya. Gotama pun menjelaskan maksud dan tujuannya untuk di klan Asura, agar kebencian itu menghilang. Aku sudah berkata mustahil bagimu untuk membuat kami seperti kalian. Semua pasukan Asura diperintahkan untuk mundur, karena Raja Asura sendirilah yang akan membunuh Gotama. Aku masih ingat pertarungan kita dulu. Belum selesai, kata Gotama. Yah, kata Raja Asura. Gotama, aku berharap kau lebih kuat dariku sebelumnya. Jika tidak, ini tidak ada artinya. Jika berpikirmu adalah jalan yang benar, buktikan padaku dengan pertarungan. Raja Asura mengeluarkan kekuatannya yang berwarna pink dan menghancurkan sebagian bangunan. Kekuatan Raja Asura seperti pedang yang tidak terlihat dan bisa membunuh tanpa bergerak. Jiwa tempur Raja Asura lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya pertempuran ini sangat sengit. Aku menduga pemenang dan yang kalah akan ditentukan dengan satu gerakan saja. Dan Raja Asura pun menggunakan pedangnya untuk membunuh Gotama. Lalu dia berkata, Gotama, kau adalah rivalku. Aku tak akan menahan diri. Berhati-hatilah. Saat Raja Asura ingin memukul Gotama, lalu Gotama coba untuk melawannya. Tebasan pedang Asura pun tiba-tiba tertahan. Akan tetapi itu hanya sebentar dan kemudian bergerak lagi dan hampir mengenai Gotama. Aku melihat titik kelemahannya, yaitu jantungnya. Kesempatannya hanya sekejap. Aku akan memberikan pukulan keras dan melumpuhkannya, kata Gotama. Dan pukulan Gotama berhasil mengenai ke jantungnya. Tapi sayang, itu tidak melukai Raja Asura sedikit pun. Malah Raja Asura meremehkan pukulan itu. Kata Gotama, dia tidak memiliki titik kelemahan. Ini gawat, kalau begitu aku harus menerima serangan telaknya. Akhirnya Gotama terkena pukulan si Raja Asura. Dan dari cerita selanjutnya, Gotama kalah, tapi saya akan cari episode terbarunya agar penasaran kalian itu hilang. Ikutin terus channel ini. Terima kasih kawan-kawan yang telah mendukung channel ini. Sampai jumpa ya.